kasih Tuhan, kali ini tema khotbah kita cukup menarik, yaitu pasangan yang seimbang. Tema khotbah kita cukup menarik, yaitu pasangan yang seimbang. Saudara, kebahagiaan berstatus jomblo adalah dengan mendapatkan pasangan yang pas. Di dalam mencari pasangan yang pas itu masih ada proses, namanya proses jadian. Apa itu proses jadian itu seperti apa? Pertama, orang pasti melakukan namanya kenalan dulu lah. Ya, ada cowok atau cowok ketemu cewek. Wih, cantik ya cewek itu. Kan pasti pertama kan, ini siapa yang namanya? Pasti melakukan namanya kenalan, atau mungkin stalking Instagram. Pasti saya rasa hampir semua cowok sih seperti itu ya, terutama saya. Itu pasti orang pertama punya kenalan. Pertama baru makan proses PDKT atau pendekatan. Misalnya dijak makan atau dibeliin coklat, beliin bunga, itu biar apa agar dekat gitu loh. Namanya aja PDKT. PDKT artinya berarti proses pendekatan gitu. Ada pendekatan mendekati gitu. Itu kedua PDKT. Ketiga adalah jadian. Bah, ini yang penting ini. PDKT mungkin berapa bulan, 5 bulan, atau mungkin 1 tahun. Kan semua statusnya kan ngebet gitu loh. Namanya ngebet. Ngebet, setelah itu jadian. Biasa jadian kan pasti tanya, kamu mau nggak jadi pacar aku gitu. Ya kalau bilang iya itu berarti itu ya oke lah, mau bahagia lah. Tapi kalau sudah enggak itu kan pasti itu bukan momen yang nyesek gitu. Ya itu ada proses jadian. Tetapi banyak khususnya orang Kristen itu kadang lupa. Yang utama adalah cari pasangan yang seimbang. Mungkin pasangan yang seimbang. Ya sebelum kita penjelasan, mari kita membaca ayat di 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini yang berbicara, saudara, adalah Paulus ya. Saat dia lagi di Korintus. Saudara, mungkin saya bertanya, pasangan yang seimbang menurut Tuhan itu apa? Apa pasangan yang seimbang menurut Tuhan? Mungkin ada yang mengatakan, itu tinggi badan. Karena menurut saya tinggi badannya 160. Ya, seharusnya pasangan 160. Saya tinggi badan saya seperti berapa? 180. Ya, saya pasangan 160. Nanti kalau satunya pendek, dikira tiang listrik. Atau kalau enggak, misalnya pasangan lebih tinggi dari saya, dibilang, yang lain dianggap kerdil. Atau mungkin berat badan. Mungkin ya, karena malu ya. Malu punya pasangan dan tanda kutip gendut. Nyarinya yang gendut juga. Biasanya kalau, maaf ya, gendut dan gendut itu dimasuk neraca itu kan seimbang. Misalnya 80 kilo, 80 kilo seimbang. Apakah pas, misalnya yang satu 80 kilo, yang satu juga 80 kilo, itu kata ada yang bilang itu seimbang. Ya iya, seimbang berat badan. Atau mungkin seimbang dalam arti karakteristik. Karena karakteristiknya introvert,
pasangan introvert biar seimbang. Biar apa? Mungkin karena extrovert kan rame gitu ya. Yang introvert maunya banyak diem di rumah. Apakah pasang atau mungkin show yang satu show babi, satu babi. Ya sekarang zamannya babi ngepet ya saudara ya. Babi itu sekarang terkenal, babi ngepet, babi apa? Atau mungkin bintang mungkin. Oh saya bintangnya Capricorn. Oh saya pasangan juga Capricorn juga. Itu menurut saya apakah itu juga seimbang di mata Tuhan? Kok ternyata saudara bukan itu yang itu yang merupakan seimbang menurut menurut Tuhan. Jadi seimbang menurut Tuhan itu apa? Seimbang pasangan yang seimbang. Ada pasangan yang percaya Kristus. Oh, kita baca di 2 Korintus 6 ayat 14. Itu kan di situ mengatakan bahwa bagaimana kebenaran mengatakan bahwa tidak ada persamaan antara kebenaran dan kedurakan apa? Dan saudara, saya rasa tidak ada persamaan antara kebenaran dan kedurakaan. Kedurakaan itu berarti kan kurang ajar. Kebenaran itu kan fakta. Nggak ada kesamaan. Apa persamaannya? Tidak ada. Anda cari dimanapun nggak ada persamaannya antara kebenaran dan kebenaran. Itu Paulus sudah mengatakan. Paulus sudah mengatakan bahwa tidak ada persamaan di antara dua ini. Kedua, terang tidak bersatu dengan gelap. Terang itu tidak bersatu dengan gelap. So, ketika ada pangeran terang beneran. Pangeran terang tiba-tiba ya saat di kerajaannya ya, dia melihat ada putri kegelapan. Tiba-tiba ya jatuh cinta. Wih cantik ya putri itu. Tapi sayangnya di putri kegelapan. Pangeran benar ini mau ke kerajaan putrinya itu, putri kegelapan itu. Suatu saat ya ke baca tangga sebelah itu ya. Ya ke rumah putri ke kerajaannya putri kegelapan. Tiba-tiba sayangnya enggak ada. Gimana ini putri kok enggak ada ya? Ternyata apa saudara? Ternyata hilang, lenyap karena gara-gara terangnya pangeran terang benerang ini. Yang dimaksud saudara terang dan itu tidak bersatu dan gelap. Terang itu berarti orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nggak bisa bersatu dengan gelap. Gelap itu bicara orang yang tidak percaya, non percaya, belum atau mungkin belum percaya sama sekali terhadap Kristus. Nggak bisa bersatu dengan gelap. Dengan orang yang nggak percaya. Makanya kok saudara kok nyari pasangan ya utama kan yang percaya apa orang itu percaya sebagai Tuhan Yesus atau Kristus. Mau untuk cewek ya jangan mencari pasangan. Oh, yang penting yang diutamakan gantengnya, ketebalan dompet dan lain-lain itu jangan. Yang diutamakan itu percaya nggak sama Kristus. Itu urusan lain. Urusan lain yang penting ya orangnya percaya Tuhan dulu. Itu yang terpenting. Biasanya cewek itu kan lemahnya kan perkataan ya bisa dibilang oh kamu cantik ya langsung kelebak hanya karena mulutnya yang manis saudara karena mulutnya yang manis saudara mau gitu loh langsung nembak pengen gitu jangan sama untuk para cowok ya, saya tahu pak cowok itu kelemahannya adalah mata jadi kalau sudah lihat yang
yang segar-segar itu ya, bahasa saya yang segar, yang cantik gitu ya. Pasti, waduh, jatuh cinta, pengen pendekatan, pengen jadian. Ini kok jadi pacar aku enak ini. Gitu. Indah gitu ya. Jangan, Pak, jangan saudara. Melainkan yang diutamakan adalah cari pasangan yang percaya Kristus, yang seiman. Jangan nyari pasangan, ya maksudnya nggak apa-apa sih, maksudnya kriteria oke lah. Maksudnya, tapi yang diutamakan yang percaya Kristus dulu. Karena Paulus menegaskan di jemaat Korintus, janganlah kamu bukan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Artinya apa? Kamu jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Kamu jangan sama dunia. Kamu harus kamu harus nyari pasangan yang kamu harus jadi pasangan yang seimbang, percaya sama Yesus Kristus. Makanya kita nyari yang seimbang. Kita Kristus sudah percaya Tuhan, berarti sudah seimbang dong. Di mata Tuhan sudah seimbang. Tapi yang pasanganmu belum tentu seimbang. Makanya cari yang seimbang. Kita jangan maksa Tuhan. Saudara jangan memaksa Tuhan atas kehendaknya kita. Ya Tuhan yang penting, ya Tuhan. Tapi kan cowok itu ganteng Tuhan. Itu ganteng loh Tuhan. Baik lagi. Aku selalu ditarik makan. Oh iya kan, iya baik. Tapi kan nggak seimbang. Dia kan nggak percaya sama aku. Kamu kok mau gitu? Ya kita jangan maksa Tuhan mau apa kehendak kita. Saya percaya yang nonton YouTube ini suatu saat pasti dapat lah pasangan yang seimbang. Ya saya doakan lah. Begitu juga dengan cewek-cewek. Ya dengan cewek-cewek. Maaf ya. Maaf dengan cowok-cowok. Bahwa ya Tuhan itu kan cantik Tuhan. Baik loh Tuhan, tulus gitu. Putih bersih itu. Dan merah terang gitu Tuhan. Dan itu putih bersih langsing lagi. Yo iya memang langsing tapi nggak seimbang. Saudara, justru kok pernikahan yang tidak seimbang, yang maaf ya, satu Kristen, yang satu non Kristen, biasanya kebanyakan mereka pernikahannya kacau. Hanya karena beda-beda keyakinan. Kebanyakan, saudara. Di sini Paulus sudah menegaskan, nggak bisa terang dan gelap tidak bisa bersatukan. Bahkan kalau saudara kalau membaca di pasal 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang yang tak percaya? Berbicara penyembahan berhala, tidak bisa dipersamakan Kristus dan Belial. Itu artinya artinya apa persamaannya? Tidak ada. Justru menurut saya Kristus melebihi segalanya. Itu saudara. Maka dengan ini terakhir saya akan menyimpulkan bahwa pasangan yang seimbang adalah pasangan yang berkenan di mata Tuhan. Pasangan yang seimbang itu pasti berkenan di mata Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan berkenan pasangan yang tidak seimbang. Tidak mungkin. Tuhan tidak akan berkenan pasangan yang tidak seimbang, melainkan pasangan yang yang satu Kak, yang satu bukan Kristen. Makanya saudara kok saudara mencintai Yesus sebagai Tuhan, pasti saudara akan mengikuti firman-Nya. Salah satunya ya cari pasangan yang seimbang ini. Ya demikianlah firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.